berkat bagi kita dan sesama. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Julius Ganti Ramang, Sarjana Teologi, dengan tema khotbah Benih Injil Berkuasa Mengubah Papua. Inilah tema yang menjadi harapan bagi kita yang percaya, sehingga dari benih Injil ini peristiwa kegelisahan, takut, khawatir dari pandemi virus 19 dapat diubah menjadi berkat kemenangan dan sukacita dari Kristus yang kita imani bersama. Agar tertibnya ibadah ini, jangan lupa saudara diminta mengubah nada panggil pada telepon seluler menjadi nada getar atau silent mode selama mengikuti ibadah. Dan kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti kegiatan ibadah dalam persekutuan di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, agar dapat dilayani seterusnya, saudara dapat menghubungi anggota majelis jemaat yang ada di wilayah pelayanan atau rayon atau WIK, atau langsung mendaftarkan diri di kantor sekretariat pada hari dan jam kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan 5 sore. Kepada jemaat yang akan menjalani cuti di minggu ini disampaikan selamat menjalani cuti, dan kepada warga jemaat yang baru kembali dari cuti disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Berkat Tuhan melimpahkan rahmat-Nya atas kita sekalian. Informasi penting yang menjadi perhatian bersama kita adalah yang pertama, dengan tingkat penyebaran virus Corona 19 yang tinggi pada bulan ini, di mana kita tahu bersama kota Kuala Kencana yang tadinya sudah berada di zona kuning, bahkan hijau, kini menjadi zona merah. Itu sebabnya sebagai jemaat industri yang berada di area kerja perlu mematuhi surat edaran yang disampaikan oleh Badan Musyawarah Antar Gereja Bamak Dataran Rendah PT Freeport Indonesia tentang ditutup kembali fasilitas-fasilitas tempat ibadah. Maka ibadah kita yang sudah dilakukan bersama pada minggu sebelumnya, hari ini kembali disiarkan secara langsung atau live streaming dari gedung gereja Bethlehem Kuala Kencana yang hanya dihadiri dalam jumlah terbatas oleh petugas gereja, yaitu pendeta sebagai pelayan firman, penatua, syemasi, prokantor, dan organis serta pengisi puji-pujian. Sementara jemaat akan mengikuti ibadah ini dari tempat tinggal di mana saudara berada. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang tidak sempat mengikuti pada jam siaran ini, silakan mengikuti lewat siaran tunda di YouTube GKI Bethlehem Kuala Kencana. Himbauan penting lain dari hasil koordinasi bersama Badan Pekerja Klasis Mimika dan Badan Pekerja Amsinode di Tanah Papua pada tanggal 25 September 2020 adalah sebagai berikut. Pelayan firman dan majelis jemaat yang bertugas melayani pada setiap ibadah minggu dipastikan sehat. Pelayan firman dan majelis jemaat tidak menganggap hal COVID-19 ini hal biasa saja, tetapi tetap menjaga diri dan taat pada protokol kesehatan. Majelis jemaat bersama pekerja gereja agar pastikan melakukan penyemprotan di dalam dan di luar tempat ibadah sebelum ibadah dimulai. Warga jemaat GKI bersama GKI di Tanah Papua dan Klasis Mimika menyatakan bahwa setiap jemaat wajib menggunakan masker di dalam gereja atau mengikuti jalannya sebuah ibadah. Bagi jemaat yang berada di zona merah, terkhusus jemaat di wilayah industri dapat menyesuaikan dengan protokol di area perusahaan. Pelaksanaan ibadah minggu dan ibadah khusus, ibadah pemberkatan nikah, baptisan, sidi, perjamuan kudus tetap mengacu pada tata ibadah GKI di Tanah Papua yang berlaku dan memperhatikan protokol kesehatan. Semua bentuk ibadah keluarga, unsur ibadah syukur yang berlangsung di rumah dapat disesuaikan dengan tata ibadah yang bersifat situasional yang disiapkan oleh urusan pembinaan jemaat. Ibadah virtual live streaming pada hari Minggu menjadi sarana yang dapat kita tempuh bersama di dalam mengatasi kerinduan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Majelis jemaat menancapkan spanduk di area gereja dengan tulisan daerah wajib masker. Bagi anak-anak usia 0 sampai 15 tahun dan lansia usia 60 tahun ke atas
yang adalah orang tua kita perlu mendapat perhatian khusus ketika beraktivitas. Disarankan tidak keluar rumah, berinteraksi dengan orang lain. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Hal ini tetap menjadi perhatian bersama. Informasi ibadah dan kegiatan dalam Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana sebagai berikut. Yang pertama, ibadah bulan bina keluarga yang telah berjalan dari tanggal 1 September sampai dengan saat ini akan berakhir dan disatukan dalam ibadah akhir atau kunci bulan jemaat pada tanggal 30 September 2020. Bentuk dan teknik pelaksanaan ibadah akan diatur oleh urusan pemilihan jemaat mengikuti kondisi saat ini. Yang kedua, membaca Alkitab secara maraton oleh setiap warga jemaat sementara berjalan di setiap keluarga. Ini menjadi tanggung jawab urusan pekabaran Injil tingkat jemaat. Yang ketiga, kunjungan pastoral kepada jemaat yang dilakukan majelis secara langsung maupun lewat virtual masih terus berjalan, diharapkan selesai pada akhir bulan ini. Dan yang keempat, lomba nyanyi unisono atau satu suara dari tiap kelompok atau keluarga hasil yang akan direkam menggunakan video dapat dikirim ke panitia penyelenggara yaitu urusan pendidikan jemaat untuk dinilai. Poin yang kelima, lomba menghias pekarangan rumah berupa membuat tanaman hias, menanam sayuran dan lain sebagainya. Penilaian akan dilakukan oleh panitia dari urusan ekubang dan diakonia tingkat jemaat. Kepada peserta kelas katekesasi yang telah menyelesaikan kelas bimbingan jarak jauh maupun yang mengikuti pada gereja seasas agar segera menghubungi urusan pembinaan jemaat atau majelis terdekat untuk didaftarkan sebagai calon peserta sidi jemaat dalam program akhir tahun ini. Termasuk mereka yang anaknya akan dibaptis dan jemaat yang merencanakan pernikahan di akhir tahun ini. Untuk persembahan ibadah berupa kolekte perpuluhan persembahan syukur dapat ditransfer ke Bank BRI nomor 188 001 000 002 566 GKI Bethlehem Kuala Kencana atau diserahkan kepada majelis terdekat. Jika saudara ingin mendapatkan informasi pelayanan kami, saudara dapat menghubungi di call center berikut ini 0812 4755 2889 atau 0812 4709 7622. Pelaksanaan harian majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, penatua dan syamaz, prokantor, organis, pengisi puji-pujian, juga tim media bersama para pekerja gereja yang terus menyiapkan pelayanan online kepada jemaat di rumah dan di mana saja jemaat berada. Demikian informasi warta hari ini. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kristus. Selamat datang
dan selamat beribadah. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini secara langsung dari Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana. Kita mengucap syukur dan kita membuka hati dan pikiran kita untuk beribadah di pagi hari ini. Yang akan memimpin ibadah kita di pagi ini adalah Bapak Pendeta Julius Gantiramang STH. Untuk itu, jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Allah yang pada masa lalu telah menuntun perjalanan hidup umat-Nya. Syukur bagimu Sang Pemberi anugerah dalam menghadapi masa-masa sulit pada saat ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menghadapi tantangan dan pergumulan ini. Allah yang pada masa depan terus senantiasa membimbing umat-Nya untuk setia, bersaksi dan melayani sesama. Allah Tritunggal yang melampaui segala waktu dan tempat. Kita akan mengawali ibadah kita dengan menyanyi dari nyanyian rohani 94 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dan menyertaimu juga. Jaga supaya
Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau menyatakan dirimu sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada semua ciptaan, sehingga dalam persekutuan ilahi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami dapat terus mengalami kehidupan sejati sebagaimana anak-anak-Mu. Ampunilah segala pelanggaran yang kami lakukan, biarlah rahmat-Mu yang besar itu memulihkan kehidupan kami. Curahkanlah berkat atas gereja-Mu yang terus setia untuk menunaikan tugas panggilan dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, baik di tengah kota maupun di desa-desa, sehingga semangat cinta dan kesetiaan-Mu terus dinyatakan bagi sesama. Kemuliaan bagi-Mu, ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mengaminkan pengakuan dosa dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 142, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Bapa, Anaknya, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Firman-Nya berkata dalam Mazmur 103 ayat 8 hingga ayat yang ke-14, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan Ia tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita mengaminkan pemberitaan keampunan dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 139 ayatnya yang keempat. Untuk mendengar hukum Tuhan, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengarlah hukum Tuhan bagi jalan hidupmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Lukas 6 ayat 27 dan ayatnya yang ke-35. Hukum kasih dalam Alkitab yang diajarkan Tuhan ini bukanlah hal yang mudah bagi kita yang memiliki naluri sebagai
manusia. Kebanyakan dari kita menganggap musuh kita itu sebagai orang yang patut kita musuhi karena telah berbuat hal yang buruk kepada kita. Maksud dan tujuan Tuhan menyuruh kita agar mengasihi musuh kita adalah agar kita bisa tetap menebarkan kasih, sehingga musuh kita pun yang melihat sifat kita yang berbeda dari manusia dunia mengetahui bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi, tiba saatnya untuk kita akan membaca dan merenungkan sebagian apa kata firman Tuhan, yang mana pembacaan kita pada saat ini dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca akan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di pagi menjelang siang hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari Matius 13 ayat 1 hingga yang ke-23 dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapakah engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya,
dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Pujian kepadamu ya Yesus Kristus selama-lamanya. Haleluya. 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 Jemaat yang Tuhan kasihi, saatnya kita hendak akan memberikan persembahan syukur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Oleh karena itu, sementara persembahan kita dikumpulkan, dengarlah pesan firman Tuhan. Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Kita iring persembahan kita ini dikumpulkan dengan nyanyian Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Hujan berkatkan kedura. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi, sebelum kita masuk dalam khotbah, atas nama persekutuan diberi kesempatan kepada duet dari Bapak Coki dan Ibu Sari. Dipersilahkan.
sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Jawab. Sekali lagi atas nama persekutuan kami ucapkan terima kasih untuk pujiannya di saat ini. Persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, Bapak Ibu, di Minggu 27 September ini kita masuk lagi suatu kemajuan teknologi yang kita bilang live streaming. Kalau selama ini kita rekam dulu, habis itu kita ikuti dari rumah. Sekarang ini Bapak Ibu yang ada di gereja ini langsung diikuti di rumah Bapak Ibu masing-masing. Nah, persekutuan yang Tuhan kasihi, pembacaan kita dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-23 tentang perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Dan oleh Gereja Kristen Injil di Tanah Papua memberi tema Benih Injil Berkuasa Mengubah Papua. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada 9 perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan surga, atau ada 9 perumpamaan yang diajarkan atau yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam akan memberitakan tentang Injil itu sendiri. Perumpamaan pertama tentang benih yang tumbuh yang kita temukan dalam Markus 4 ayat 26 hingga yang ke-29, dan perumpamaan yang berikutnya tentang gandum dan lalang yang kita ketemu di dalam Matius 13 ayat 24 hingga yang ke-30, dan perumpamaan tentang biji sesawi juga dalam Matius 13 ayat 31 hingga yang ke-32, dan perumpamaan tentang ragi dalam Matius 13 ayat 33 hingga yang ke-35, dan perumpamaan tentang harta yang terpendam dalam Matius 13 juga ayatnya yang ke-44. Perumpamaan tentang mutiara yang indah dalam Matius 13 ayat 45 hingga yang ke-46. Dan perumpamaan tentang jala yang besar juga kita temukan dalam Matius 13 ayat 47 hingga yang ke-50. Dan kita ketemu juga dalam Matius 13 ayat 52 perumpamaan tentang pemilik rumah. Dan perumpamaan tentang seorang penabur, yaitu perumpamaan pertama yang dipakai oleh Yesus di dalam menyampaikan pengajarannya yang juga menjadi pembacaan kita saat ini dari Matius 13 ayat 1 hingga yang ke-23. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan memahami pembacaan kita ini tentang perumpamaan tentang seorang penabur ini dalam 2 bagian. Bagian pertama itu kita akan mempelajari tentang perumpamaan tentang penabur dalam ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Dan yang kedua, dari sana kita akan belajar tentang kerajaan surga, pengajaran tentang kerajaan surga dalam ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-23. Penjelasan yang pertama tentang perumpamaan seorang penabur dalam ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Dalam ayat pertama itu diceritakan suatu hari semakin siang setelah Yesus penuh semangat di dalam melawan orang-orang Farisi dan bahkan keluarganya sendiri, Yesus pergi ke tepi danau Galilea. Juga dari sana kita akan melihat dan dikisahkan juga dalam ayat 1 itu tentang
panjang dari danau itu. Di situ juga diceritakan bahwa panjangnya itu kurang lebih 21 kilometer. Dan lebar dari danau itu juga kita bisa ketemu di dalam buku-buku referensi lainnya bahwa lebarnya itu 11 kilometer. Dan terletak kurang lebih 211 meter di bawah permukaan laut. Untuk Yesus mengajar. Kemudian orang begitu banyak sehingga dia naik ke perahu untuk mengajar orang yang berada di pantai. Yesus memulai khotbahnya atau pengajarannya dengan menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar untuk menabur dalam pembacaan kita pada ayat yang ketiga. Perhatikan bahwa dalam menggunakan sebuah perumpamaan, Yesus selalu mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari yang mudah diingat oleh orang banyak yang datang pada saat itu untuk mendengar pengajaran Yesus itu. Ketika penabur itu keluar untuk menabur benih gandum di ladang, biasanya Bapak Ibu di Palestina hanya ada ladang dan gandum. Itu adalah komoditas utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Dikatakan bahwa dapat terjadi bahwa beberapa gandum jatuh di jalan dikarenakan butir gandum terlempar terlalu jauh di sebelah ladang oleh penabur dan dimakan oleh burung dalam pembacaan kita pada ayatnya yang keempat. Beberapa jatuh di tanah yang berbatu dalam pembacaan kita pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Di Galilea, Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi, kadang-kadang itu ada batu besar di bawah ladang yang ditutupi oleh lapisan tanah yang tipis. Karena lapisan tanahnya sangat tipis, maka benih itu akan cepat berkembang karena dikatakan lebih banyak mendapatkan sinar matahari dibandingkan jika benih itu ditutupi oleh tanah yang dalam. Namun ketika terkena terik matahari yang cukup menyengat, benih itu pun layu dan menjadi kering karena tidak dapat membentuk akar yang dalam akibat dari tanahnya yang sangat tipis itu. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ketujuh. Di ladang juga sering terdapat semak-semak duri oleh karena proses pembajakan ladang itu sering tidak sampai mencabut akar-akar semak yang masih tersembunyi di bawah ladang. Kalau di Indonesia secara keseluruhan bagi mereka yang bertani, biasanya itu sawah dicangkul agak ke dalam, tetapi pada zaman Yesus itu banyak bajak hanya masuk tanah kurang lebih 10 cm dalamnya, sehingga kadang-kadang bajak itu tidak sampai ke akar semak duri, sehingga ketika akar semak duri itu tumbuh maka dapat menghalangi pertumbuhan gandum. Tetapi ada sebagian benih yang jatuh di tempat yang baik lalu berbuah. Bahkan satu butir gandum dalam pembacaan kita dikatakan dapat menghasilkan 30-60 atau 100 butir. Hal itu tidak mustahil di Palestina dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dalam pembacaan kita ayat 18 ayat yang ke-23, kita dapat memahami bahwa keempat macam tanah yang disampaikan dalam perumpamaan tersebut tidak berbicara mengenai karakter atau tabiat manusia, melainkan tentang 4 cara menerima firman Tuhan. Adapun 4 cara menerima firman Tuhan yang dimaksudkan dalam pembacaan kita adalah yang pertama itu benih yang ditabur di pinggir jalan, yaitu mereka yang mendengar firman Tuhan, namun firman Tuhan yang disampaikan itu tidak masuk ke dalam hatinya, sehingga iblis dengan mudah merampas firman Tuhan. Firman Tuhan didengar dan masuk ke telinga kiri, lalu keluar telinga kanan. Barangkali karena mereka telah mengeraskan hati atau tidak mengerti arti firman Tuhan yang disampaikan di dalam khotbah, atau bahkan mereka menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak penting
dalam kehidupan mereka. Dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-19. Yang kedua, ada juga orang yang menyerupai benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu, di mana gandum bertumbuh dengan cepat tetapi juga cepat layu. Itulah orang-orang yang menerima firman Tuhan dengan gembira tetapi tidak berakar. Artinya tidak mampu untuk memelihara firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Contoh, ketika mereka mengalami pergumulan hidup yang begitu berat dan jiwa mereka tertekan, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menjadi murtad dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri, yaitu untuk menerangkan bahwa ada orang yang mulai mendengar firman Tuhan dengan baik, tetapi lambat laun kekhawatiran dunia dan keinginan akan kekayaan sangat mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga firman Tuhan itu mempunyai kehilangan kekuatan dalam hidup mereka, sehingga firman itu tidak bisa berubah. Mereka gagal menjadi orang Kristen ketika manusia lebih mengejar materi dan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Maka mereka telah menjauhkan diri dari Tuhan. Dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-22. Yang keempat, yaitu benih yang jatuh ke tanah yang baik. Ini menggambarkan bahwa ada juga orang yang seperti tanah yang baik, mendengar firman Tuhan dan mengerti akan firman itu, sehingga ia menjadi orang Kristen yang berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya berbuah, meskipun buah mereka tidak semua sama banyaknya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inti dari perumpamaan ini ialah bahwa benih yang ditabur yaitu kabar sukacita yang disampaikan oleh sang penabur, yaitu Yesus Kristus. Namun tanggapan yang berlainan dari orang-orang yang berbeda. Yesus ingatkan pula bahwa siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar, dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-9. Lalu Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan masuk ke dalam pengajaran yang kedua tentang kerajaan surga dalam ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-21. Cara pengajaran Yesus dengan menggunakan perumpamaan ini adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, karena itu murid Yesus bertanya kepada Yesus, apa sebabnya ia memilih untuk menyampaikan kabar baik ini dengan menggunakan perumpamaan. Yesus pun menjawab mereka bahwa perumpamaannya sukar dimengerti oleh orang yang kepadanya Allah tidak memberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada murid Yesus Allah telah memberikan karunia untuk mengerti arti dari kerajaan surga melalui kehadiran Yesus. Saudara-saudara, betapa bahagianya murid-murid yang oleh karena karunia Allah mereka telah diberi hikmat untuk mengerti peranan Yesus sebagai penggenapan dari kerajaan surga di dunia. Karena itu, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dalam ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Maksud Yesus di sini ialah bahwa pengikut-pengikut Yesus yang mengerti hal-hal kerajaan surga akan memperoleh pengertian yang semakin dalam, sedangkan orang-orang yang tertutup terhadap ajaran Yesus menjadi semakin tumpul. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam ayatnya yang ke-13, dari ayat ini Yesus melukiskan keadaan orang Yahudi. Sekalipun mereka melihat, namun mereka tidak melihat. Mereka telah melihat Yesus, namun mereka melihat bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Dan sekalipun mereka mendengar, namun mereka tidak mendengar dan mengerti. Mereka telah mendengar, menyaksikan karya perbuatan Yesus, tetapi mereka tidak mau mendengarnya. Dalam ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15, di situ dengan Yesus mengutip dari kitab Yesaya 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-10.
Yesus di situ menjelaskan secara lengkap tentang kehidupan orang Yahudi pada zaman Yesus. Pada zaman Yesaya, orang Israel itu telah menjadi buta dan tuli terhadap firman Tuhan. Oleh karena itu, mereka tidak berbalik, dan oleh sebab mereka tidak berbalik, maka Tuhan tidak dapat menyembuhkan mereka atau Tuhan tidak dapat menyelamatkan mereka. Kata-kata dari Yesaya tersebut dapat dikenakan juga kepada orang Yahudi yang hidup pada zaman Yesus. Yesus menyampaikan firman Allah kepada mereka, tetapi banyak di antara mereka yang tertutup hatinya. Mereka tertutup dengan ajaran Yesus. Lalu ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Di sini Yesus menyebutkan di situ bahwa murid-muridnya berbahagia. Yesus katakan murid-muridnya berbahagia sebab mereka itu berbeda dengan kebanyakan orang Yahudi. Mata dan telinga mereka betul-betul terbuka terhadap ajaran Yesus yang benar dan segala berkat yang dibawa oleh Yesus. Lebih dari itu, mereka juga dikatakan berbahagia oleh karena mereka boleh melihat apa yang dahulu diingini para nabi dan orang-orang benar pada zaman Perjanjian Lama, di mana mereka ingin sekali untuk melihat dan mengalami zaman Mesias. Murid-murid Yesus hidup setelah kedatangan Mesias, karena itu menjadi orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau di saat ini Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi, saya datang ke rumah Bapak Ibu untuk memberikan masing-masing dari kita, masing-masing mendapat satu butir telur. Setelah Bapak Ibu menerima telur itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Biasanya kalau ibu-ibu ketika mendapat sesuatu, mereka akan berpikir untuk bagaimana supaya itu bisa dikembangkan. Beda dengan bapak-bapak, ketika mendapatkan kalau mungkin saya kasih telur, bapak-bapak itu akan langsung berpikir langsung direbus atau langsung dimakan supaya memberikan gizi atau memberikan tenaga. Beda lagi ketika anak-anak menerima satu butir telur itu, mungkin anak itu akan langsung membuat dengan apa yang dianggap enak. Mungkin dia goreng atau lain dan lain sebagainya dengan caranya mereka sendiri. Demikian pula dengan firman Tuhan. Demikian pula dengan firman Tuhan Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita telah sama-sama mendengar firman Tuhan pada saat ini. Baik kita yang ada di rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Kita sama-sama mengikuti pembacaan dari kitab Injil itu dengan perumpamaan yang sama, dengan mendengar isi firman yang sama. Tetapi di dalam kita menyikapi firman Tuhan itu, pasti kita semua akan mempunyai persepsi atau penafsiran yang berbeda-beda. Nah, inilah yang disampaikan oleh Yesus di dalam perumpamaannya tentang seorang penabur itu. Nah, persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam perumpamaan tersebut Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada seorang penabur. Seorang penabur itu adalah Yesus, datang untuk menyebarkan benih yang adalah firman Tuhan di ladang, yaitu manusia. Ada benih yang jatuh di jalan lalu burung-burung datang memakannya, yaitu gambaran bagi orang Kristen yang mendengar firman Tuhan, tetapi firman itu tidak tinggal di dalam hatinya, sehingga iblis dengan mudah untuk merampas firman itu. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yaitu menunjukkan kepada orang Kristen yang sangat semangat sekali, yang sangat antusias sekali untuk mendengar firman Tuhan, tetapi firman itu tidak berakar atau bertahan lama di dalam dirinya, sehingga firman itu menjadi layu dan kering. Oleh karenanya berbagai pergumulan hidup. Lalu ada juga benih yang jatuh di tengah-tengah semak. Benih itu tumbuh tetapi terhimpit oleh semak tersebut sehingga ia tidak bisa memberi buah. Yaitu sama halnya dengan orang Kristen yang mendengar firman Tuhan, rajin ke gereja, tetapi ia dengan mudah jatuh di dalam tipu daya iblis. Oleh karena hidup di dalam kekhawatiran dunia dan mengejar kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia daripada mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Namun
ada juga benih yang jatuh di tanah yang baik, yaitu orang Kristen yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, sehingga mereka menghasilkan buah, yaitu mampu menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagaimana dengan kehidupan kita di tengah-tengah ketidakpastian saat ini akibat COVID-19? Bagaimana kita di dalam menanggapi firman Tuhan yang selalu datang dalam kehidupan kita? Apakah kita sama seperti benih yang jatuh di jalan, ataukah seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu, atau mungkin kita sama seperti benih yang jatuh di semak duri? Ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, maka kita akan dikatakan sama dengan murid-muridnya. Yesus mengatakan, berbahagialah. Berbahagialah orang-orang yang berbahagia, dan kita masuk ke dalam kategori seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik. Kita akan menjadi orang yang melihat dan mendengar karya Tuhan bagi jemaatnya dan menjadi pelaku-pelaku firman. Karena dengan benih Injil yang sudah ditaburkan di atas tanah ini, di atas tanah Papua yang kita cintai ini, benih Injil itulah yang bisa berkuasa untuk mengubah tanah Papua menjadi tanah yang diberkati. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan kita, persekutuan yang Tuhan kasihi, untuk menjalani kehidupan di hari-hari yang kita katakan tidak ada kepastian ini, supaya kita terus menjadi tanah yang subur, untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk pengakuan kepercayaan, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat jemaat Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita aminkan dengan nyanyian rohani 12 ayatnya yang ketiga. Ya Tuhan Yesus penebus, Kau anak tunggal Allah. Bukalisung Kau yang kudus, menyambut yang bersama.
jalan yang benar dan terlebih Tuhan, untuk dapat menghidupi keluarga, supaya keluarga itu Tuhan boleh terus merasakan shalom, damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan terus memberkati mereka dengan hikmat-Mu, supaya mereka dapat menjalankan tugasnya untuk menjadi penata layan dalam keluarga-keluarga mereka, supaya penata layanan yang mereka lakukan Tuhan dapat memberikan kesejahteraan, kedamaian kepada setiap anggota keluarga yang ada. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang Tuhan sudah titipkan kepada kami, dari yang sementara dalam pertumbuhan dalam bangku pendidikan, dalam sementara mereka mencari pekerjaan, mencari jodoh. Tuhan terus memberikan yang terbaik kepada anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada kami dimanapun mereka berada saat ini. Kami juga berdoa untuk janda duda, anak yatim piatu, lansia dimanapun mereka berada di saat ini. Tuhan memberkati mereka sekalian dalam seluruh kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang tidak hadir karena sakit, dimanapun mereka berada saat ini. Kami juga berdoa untuk mereka sekalian, supaya lewat jemahan bilur-bilur-Mu yang kudus itu, sakit penyakit apapun yang sementara mereka derita saat ini, kami meyakini dan mengimani dengan sungguh bahwa mujizat itu akan terjadi, dan dia akan dipulihkan, disehatkan dari sakit yang mereka derita. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang tidak bisa mengikuti ibadah karena pekerjaan yang sementara mereka lakukan. Kami juga memohon penyertaan dan perlindungan-Mu kepada mereka, supaya mereka dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik, dan biarlah pada akhirnya semuanya boleh berjalan karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan di dalam gereja-Mu, GKI di Tanah Papua, terkhusus Jemaat Betlehem Kuala Kencana, dari Badan Penatua, Siamas, Badan Pelayan Unsur, Koordinator Unsur-Unsur, semua yang terlibat untuk menjalankan penetalayan di Jemaat Betlehem Kuala Kencana di tempat ini. Kami berdoa untuk mereka semua. Tuhan jaga lindungi mereka, jauhkan mereka dari sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Dan tambahkan roh hikmat-Mu kepada mereka, supaya mereka terus dapat melakukan pelayanan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Terkhusus Tuhan, untuk kami berdoa pemain organ, song leaders, tim media yang dengan susah payah Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menopang pelayanan pada saat ini. Tuhan berkati mereka, baik pribadi, keluarga, maupun dalam persekutuan, dalam kebersamaan mereka, supaya mereka terus dengan semangat Roh Kudus yang berasal dari Tuhan, mereka terus diberi kesetiaan untuk dapat melakukan pekerjaan ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan kami dari Sinode Klasis. Tuhan berkati mereka dalam tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan, supaya mereka dapat melakukan pekerjaan ini sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk perusahaan di mana kami ada, PT Freeport Indonesia, kontraktor dan privatisasi. Tuhan terus memberkati perusahaan ini, menjaga melindungi perusahaan ini, memberkati pimpinan-pimpinan mereka, supaya setiap program kerja, kebijakan yang akan diambil boleh betul-betul dapat menyenangkan hati Tuhan, dan terlebih Tuhan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada setiap yang bekerja di dalam perusahaan ini. Dan terlebih Tuhan, biarlah perusahaan ini boleh terus menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi di atas tanah ini. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pakailah mereka Tuhan di dalam menjalankan tugasnya dengan baik, untuk dapat memberikan kedamaian, kesejahteraan kepada setiap orang yang ada di atas tanah Papua ini. Kami juga berdoa untuk para medis yang sementara bekerja untuk akan menghambat pertumbuhan laju dari COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka, supaya mereka dapat menjalankan fungsinya dengan baik, untuk dapat memberikan pengobatan, memberikan kesembuhan kepada setiap mereka yang terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kota di mana kami ada, kota Kuala Kencana dan Timika. Tuhan berkati kedua kota ini, supaya setiap kami yang ada di atas Tuhan dapat merasakan shalom dan sejahtera yang berasal dari Tuhan, supaya kami dapat melakukan setiap pekerjaan kami di dalam damai sukacita yang Tuhan telah janjikan itu. Bapa dalam kerajaan surga, sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami di hari-Mu yang kudus ini, kami telah memberikan persembahan-persembahan syukur kami. Seberapapun dan apapun yang kami bisa berikan di hari ini, Tuhan mau memberkati, menerimanya,
supaya persembahan ini dapat dipakai untuk dapat menopang pekabaran Injil-Mu di jemaat klasis bahkan sampai di sinode. Kami juga berdoa untuk mereka yang memberikan pengucapan syukur mereka karena sukacita yang mereka rasakan dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan berkati mereka juga dalam sukacita yang mereka alami saat ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang memberikan perpuluhan. Berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab. Berkati sumber-sumber Tuhan yang mereka dapatkan untuk terus mereka kerjakan dan nikmati dalam seluruh kehidupan mereka. Dan terimalah juga Tuhan persepuluhan yang mereka boleh berikan di hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk komitmen iman yang kami dapat berikan lewat diakonia dan komitmen iman yang lain untuk menopang pelayanan-Mu di Jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Tuhan berkati. Dan kami juga mau berdoa untuk mereka yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan pakai mereka, biarlah mereka dapat mengelola persembahan ini dengan takut akan Tuhan. Seluruh kehidupan kami Tuhan sebagai Persekutuan Jemaat Bethlehem Kuala Kencana di dalam akan memasuki minggu kerja yang baru, kami pertaruhkan semua itu ke dalam tangan-Mu yang kudus itu. Ampuni semua salah dan dosa kami dan dengar doa kami. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 123 ayat 1 dan 2 dalam ayat 1 dalam keadaan duduk, 2 dalam keadaan berdiri, dan ayat yang ketiga kita nyanyikan setelah saat teduh. Hai bertepuk tangan. Hai bertepuk tangan dan tari, bunyikan suling dan gendang, nyanyi syukur rayakan hari, kami bersuka dan senang. Pujilah bukan nolongmu yang telah melakukan tindisan dan beban. Di Israel itu biasa, turutlah juga bertelut di depannya yang berkuasa, bawalah hormat bersujud, nyanyikanlah kepadanya yang firman-Nya benar dan kasih-Nya besar. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sumber segala kebaikan dan kehidupan, mencurahkan berkat-Nya kepada semua ciptaannya, juga kepadamu dan keluargamu, dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.
pada live streaming pagi hari ini. Beberapa hal yang menjadi perhatian dan kerjasama menjadi perhatian kita, tetapi juga dukungan dari Bapak Ibu dalam mempersiapkan seluruh proses pelayanan di hari ini. Kepada seluruh jemaat yang mengikuti dari tempat masing-masing, kami menyampaikan terima kasih untuk kesabaran sehingga bisa mengikuti jalannya ibadah live streaming ini yang terus disupport oleh tim media, dikoordinir oleh Bapak Penatua Darwin Sawaki, Saudara Yahya, Yunus, dan Saudari Ida. Begitu juga pro kantor pagi hari ini, Bapak Coki Simanjuntak dan Ibu, terima kasih. Begitu juga pianis, Bapak Ramfitz Van Harling, juga teman-teman pelayan, Penatua dan Siamas yang sudah terlibat melayani ibadah di hari ini. Khususnya untuk Bapak Pendeta Yulis Gantiramang yang telah menaburkan firman-Nya, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Begitu juga kepada seluruh jemaat di mana saja jemaat berada, khususnya jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Terima kasih.